Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Iwis dan selamat pagi teman-teman. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan mata kuliah pendahuluan fisika inti dengan hikmat dan lancar. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Pagi ini kita akan belajar tentang jenis reaksi inti dan prosesnya. Sebelum kita masuk pada materi, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Ahmad Riki, dan yang kedua adalah Nur Afikin. Selanjutnya ada Muhammad Setia Maulana, dilanjutkan dengan adanya Imtiatus Kholidia dan saya sendiri Wardah Maulida Saldi. Baiklah, mari kita masuk pada pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu menjelaskan apa itu reaksi inti. Reaksi inti adalah proses perubahan yang terjadi dalam inti atom akibat tumbukan dengan partikel lain atau berlangsung dengan sendirinya. Reaksi ini ditemukan oleh Rutherford pada tahun 1919. Reaksi inti adalah transformasi inti karena inti yang ditembaki oleh suatu proyektil yang dapat berubah inti ringan, nukleon bebas atau foton dengan energi yang sesuai. Reaksi inti berlangsung dengan sangat cepat dalam waktu 10⁻12 detik atau bisa jadi kurang, dan menghasilkan satu atau lebih inti yang baru dan mungkin juga partikel-partikel lainnya. Reaksi inti dinyatakan dengan persamaan yang menyeimbangkan reaksi dengan hasil reaksi. Bertindak sebagai pereaksi adalah inti sasaran atau target dan proyektil, sedangkan hasil reaksi adalah inti baru yang terbentuk dan partikel yang dibebaskan. Untuk menyadarkan persamaan, nomor atom Z dapat dituliskan karena Z bersifat khas bagi masing-masing unsur maupun partikel. Dengan demikian bisa kita lihat dalam PPT bentuk secara umum persamaan reaksi inti. Untuk jenis reaksi inti. Jenis reaksi inti dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah reaksi fisi dan yang kedua adalah reaksi fusi. Kita bahas satu persatu mulai dari yang reaksi fisi. Merupakan suatu reaksi pembelahan inti atom berat menjadi dua inti atom lain yang lebih ringan dengan disertai dengan timbulnya energi yang sangat besar. Secara mudahnya reaksi fisi merupakan reaksi pembelahan inti. Sebagai contoh, inti atom uranium yang ditembak dengan neutron sehingga terbelah menjadi inti atom Xe dan Sr disertai dengan timbulnya dua neutron yang memiliki energi tinggi. Contoh lain dari reaksi fisi adalah bom atom. Selanjutnya reaksi fusi, yaitu reaksi penggabungan dua inti atom ringan menjadi inti atom lain yang lebih berat dengan melepaskan energi. Misalnya penggabungan deuteron dengan deuteron menghasilkan triton dan proton dan dilepaskan energi sebesar 4,03 MeV. Salah satu contoh reaksi fusi yang lainnya adalah energi matahari, di mana matahari merupakan tempat berlangsungnya reaksi fusi. Energi matahari yang sampai ke bumi merupakan hasil dari reaksi fusi yang terjadi di dalam matahari. Hal ini berdasarkan pengamatan bahwa matahari banyak mengandung hidrogen. Dengan reaksi fusi berantai akan dihasilkan inti helium, di mana reaksi dimulai dengan penggabungan antara dua atom hidrogen membentuk deuteron. Selanjutnya antara deuteron dengan deuteron membentuk inti atom helium dan akhirnya dua inti atom helium bergabung membentuk inti atom helium dan dua atom hidrogen dan melepaskan energi total sekitar 26,7 MeV. Selanjutnya adalah proses pembelahan inti. Di dalam reaktor nuklir terjadi proses reaksi pembelahan inti secara berantai. Apabila sebuah neutron menumbuk suatu inti bahan dapat terbelah, akan terjadi suatu inti atom majemuk yang bersifat sangat tidak mantap, yang dengan segera akan menjadi dua buah inti hasil belah, ditambah 2-3 neutron baru, disertai dengan partikel dan timbulnya energi. Kebolehjadian terjadinya reaksi pembelahan inti sangat bergantung pada sifat-sifat nuklir dari inti atom yang ditumbuknya, dan pada kecepatan atau tenaga neutron yang menumbuknya. Pada reaktor termal, kebolehjadian terjadinya reaksi pembelahan inti yang paling besar terjadi apabila energi neutron berada pada daerah 0,025 eV atau neutron dengan kecepatan sebesar 2200 meter per detik. Secara garis besar,
Proses pembelahan inti ada pada 3 tahapan. Yang pertama, diawali dengan 2 buah neutron yang kemudian saling bertumbukan dan terbelah menjadi 2-3 neutron. Neutron serentak dan neutron kasib. Neutron serentak adalah neutron yang dihasilkan sesaat setelah reaksi fisi. Kemudian, neutron kasib adalah neutron yang dihasilkan beberapa saat, order detik hingga menit setelah fisi terjadi. Kemudian, neutron yang lahir dari proses pembelahan mempunyai tenaga yang sangat bervariasi, mulai dari tenaga rendah yaitu tenaga termal sampai dengan tenaga yang sangat tinggi yaitu neutron relativistik. Neutron-neutron tersebut lahir secara serentak pada saat terjadi reaksi pembelahan yaitu dalam waktu 10⁻⁴ detik. Hal tersebut disebut sebagai neutron serentak. Sedangkan energi neutron yang paling mungkin terjadi sekitar 0,73 MeV. Energi dari neutron-neutron tersebut agar dapat berinteraksi dengan inti bahan dapat belah di dalam reaktor termal harus diperlambat atau dimoderasi. Sebagian dari isotop-isotop hasil reaksi pembelahan tersebut yang ada yang meluruh dengan memancarkan neutron, misalnya isotop-isotop bromin dan yodium. Neutron-neutron tersebut disebut sebagai neutron kasib. Selanjutnya, laju pembelahan. Jika ditinjau pada suatu sistem di mana terdapat bahan dapat belah dan sumber neutron, dengan N adalah kerapatan bahan dapat belah, N kecil kerapatan neutron, sigma F adalah tampang lintang mikroskopik fisi, dan V adalah kelajuan motor. Maka laju interaksi atau laju reaksi pembelahan inti dapat dinyatakan sebagai R sama dengan N sigma F N kali V sama dengan sigma F P interaksi per cm/3 detik. Kemudian perlipatan dalam siklus neutron dalam reaktor. Neutron-neutron hasil pembelahan dikategorikan menjadi neutron serentak dan neutron kasib yang memiliki energi terdistribusi mulai dari 0 sampai beberapa MeV. Oleh karena di dalam suatu sistem reaktor terdapat bahan-bahan fisil, fertil, moderator, dan bahan struktur lainnya, maka akan terjadi interaksi antara neutron dengan bahan-bahan tersebut. Sebagian neutron mungkin hilang dari sistem dan sebagian lagi akan berinteraksi dengan inti bahan fisil dan terjadi reaksi pembelahan lagi. Kemudian, neutron akan dilahirkan dari suatu generasi ke generasi pembelahan berikutnya. Sebagian lagi akan berinteraksi dengan inti bahan fisil dan terjadi reaksi pembelahan lagi. Kemudian, neutron akan dilahirkan dari suatu generasi ke generasi pembelahan berikutnya. Selanjutnya, umur neutron. Umur neutron adalah lamanya waktu semenjak neutron dilahirkan dari proses pembelahan sampai hilang dari sistem atau reaktor. Dalam reaktor termal, neutron akan mengalami perlambatan atau termalisasi dan difusi sehingga umur neutron pada reaktor termal terdiri dari waktu perlambatan dari tenaga pembelahan sampai tenaga termal dan waktu difusi pada tenaga termal sampai mengalami tangkapan. Neutron dari suatu generasi tidak semua dilahirkan serentak pada saat terjadinya serapan pembelahan. Sebagian kecil yaitu neutron kasib dihasilkan dari proses peluruhan isotop-isotop hasil belah. Persamaan difusi. Dalam persamaan difusi, neutron dapat dihasilkan dari suatu sumber, kemudian dapat hilang dari sistem dikarenakan serapan oleh bahan-bahan yang berada dalam sistem atau hilang karena bocor keluar dari sistem reaktor. Dalam persamaan difusi, neutron berfungsi sebagai ruang atau dilambangkan dengan R kecil dan waktu atau dilambangkan dengan T kecil. Secara umum dapat ditulis sebagai persamaan dN kecil dikali dalam kurung buka kurung R kecil dikali T kecil tutup kurung dibagi dt kecil sama dengan S besar dikali buka kurung R kecil dikali T kecil tutup kurung dikurang sigma A dikali Pi dikali buka kurung R kecil dikali T kecil tutup kurung dikurang D besar dikali 16 kuadrat dikali Pi dikali buka kurung R kecil dikali T kecil tutup kurung. Selanjutnya,
Masa kekritisan. Masa kekritisan ini merupakan jumlah minimum massa bahan dapat belah yang mampu mempertahankan reaksi pembelahan berantai. Untuk memperkecil masa kritis pada reaktor termal digunakan moderator dan reflektor, di mana reflektor ini merupakan bahan pemantul neutron yang berada di sekeliling teras reaktor. Neutron yang dipasangkan reflektor merupakan neutron yang keluar dari pembelahan bahan fisil yang tidak dapat digunakan untuk proses fisil berikutnya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.